Sebelum saya mulai untuk kegiatan hari ini, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya, saya buka dulu PowerPoint-nya. Ya, ini. Bentar, baru loading. Mudah-mudahan bisa sampai di tempatmu, Nabila, aku, Niken. Ya, sebentar, baru loading ya. Ya, ini. Judulnya mengenal negara-negara ASEAN untuk pertemuan kedua. Saya mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Anak-anak, sebelum materi saya mulai, di sini tujuan pembelajaran untuk hari ini yang pertama menyebutkan batas-batas wilayah Indonesia. Jadi kamu harus tahu nanti batas-batasnya. Yang kedua, menjelaskan iklim di Indonesia. Kemudian yang ketiga, menjelaskan letak astronomi Indonesia. Yang keempat, menjelaskan bentang alam di Indonesia. Kemudian yang kelima, menyebutkan kerjasama Indonesia dengan ASEAN. Ya, ini anak-anak ya, tujuan yang akan kita capai hari ini. Mudah-mudahan hari ini nanti pembelajaran dengan melalui Vicon bisa berhasil. Kelihatan tidak? Kelihatan ya? Gambar apa di sini? Gambar apa? Bako? Garuda. Nah, Garuda ini merupakan lambang negara Indonesia. Kemudian identitas negara. Sebentar. Tuh, sebentar. Ya, ini identitas negara kelihatan tidak ini? Tidak. Tidak. Tapi ada tulisannya identitas negara tidak? Ada, Bu. Ada. Ya, saya bacakan saja. Ini nama resminya Hone Dewi Indonesia, kemudian ibu kotanya Jakarta, kemudian bahasa utamanya Indonesia, itu sudah jelas. Agama yang ada di Indonesia ada 5 ya, yang paling banyak itu Islam. Kemudian suku bangsa itu banyak, nah, terutama Jawa, sing oke. Selain itu ada Sunda, kemudian ada suku banyak. Mata uangnya tahu nggih? Mata uang Hone Dewi? Tahu nggih? Mata uangnya? Ya, ya pinter. Hari kemerdekaan tahu nggih? Apal. Lagu kebangsaan? Apal. Ya, lagu kebangsaan. Kemudian lapangan terbang, lapangan terbang. Kalau yang ada di Solo itu namanya apa lapangan terbangnya? Adi Sumarmo. Iya, pinter. Siapa iki Bakuh? Adi Sumarmo. Nggih, itu identitas negara kita. Identitas negara kita. Kemudian saya besarkan nggih layarnya. Serius, gede sebentar. Nah, ini kamu perhatikan batas-batas wilayah negaramu. Untuk yang bagian utara, ya, ini kan ada Kalimantan, nggih. Kalimantan. Di sebelah utara berbatasan dengan mana ini jenengnya? Kelihatan tidak di situ? Ada laut, namanya laut apa itu? Laut? Laut apa? Kelihatan tidak? Nabila? Anggita? Ayo Anggita. Natuna. Laut Natuna? Itu loh, sebelah utara Malaysia. Ini batas Indonesia paling utara. Laut? Kelihatan tidak di situ? Timur Selatan. Selatan, ya pinter. Kemudian bagian barat Indonesia, ini berbatasan dengan samudera apa? India. Itu? Ya. Samudera India. Ya. Terus bagian timur berbatasan dengan negara mana Indonesia? Bagian timur? Berbatasan dengan Papua
Nugini. Oke, Papua Nugini ini batas-batasnya. Terus bagian selatan Indonesia. Ya, bagian selatan Indonesia. Berbatasan dengan mana? Timor Leste mana? dan Samudra Hindia. Timor Leste dan Samudra Hindia. Oke, Aurami Kaila ya, oke. Oke. Terus saya lanjutkan, ini kaitannya dengan batas-batas. Jadi nanti tujuan yang pertama sebutkan batas-batas Indonesia, kamu sudah bisa. Kemudian di sini letak astronomi Indonesia. Ini sebenarnya kemarin sudah sopo sing kelangan yang apa namanya? Yang ke Cekelingan, sopo sing kelingan. Siapa yang masih ingat letak astronomi Indonesia? Ayo, letak astronomi nggone dhewe lho. Di Indonesia harus paham. Nanti yang dipelajari negara lain nek nggone dhewe ora paham, ya bingung. Aura, di mana letak astronomi Indonesia? Di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Iya, pinter. Itu astronomi. Kemudian minggu kemarin saya menjelaskan tentang garis bujur. Kegunaan garis bujur, Nabila, apa Nabila? Kegunaan garis bujur kemarin untuk apa? Kegunaan garis bujur? Untuk apa kemarin? Menunjukkan letak koordinat. Kegunaan garis bujur menentukan perbedaan waktu. Ada waktu Indonesia bagian barat, bagian tengah, bagian timur, ya. Panjang garis bujur Indonesia kemarin berapa? Ada berapa? Kali 141 dikurangi 95. Ada 46 derajat dibagi telu. Untuk 15, setiap 15 derajat sama dengan 1 jam. Nah, itu mengapa Indonesia kok dibagi menjadi 3 daerah waktu? Karena garis bujurnya panjang, ada 46 derajat. Jelas nggih? Nah, ini letak geografi Indonesia. Ini semudeng nih letak geografi Indonesia. Nah, diapit oleh 2 samudra, wis mudeng. Kemudian 2 benua. Ya, nggih. Nanti Marvel mau nyanti mau. Nah, si AP itu siapa? Adam. AP Anggita Bunga ya, Anggita Bunga. Nah, ini Anggita Bunga. Partai kok Anggita Bunga. Letak geografi. Ya, kalau letak astronomi artinya apa Anggita Bunga? Ya, Anggita Bunga. Kalingan ora? Bentar. Anggita Bunga. Letak astronomi. Iya, artinya letak suatu negara berdasarkan mau lo kan wis tak kayak emang garis lintang karo garis bujur itu letak astronomi. Kalau yang saya tayangkan ini letak geografi, letak suatu negara berdasarkan kenyataan sebenarnya di permukaan bumi. Nah, Indonesia ini kenyataan di permukaan bumi ini diapit oleh 2 benua, 2 samudra. Nah, ini namanya letak geografi. Jelas nggih? Jelas. Ini ada 23. Nah, ini ada letak geologi. Angel meneh letak geologi. Kelihatan enggak petanya? Kelihatan? Tenang, Marvel. Nanti Marvel. Wajahmu ora kelihatan, Marvel. Letak apa ini artinya tadi? Letak apa? Geologi. Perhatikan letak geologi. Indonesiamu mana Indonesiamu? Nah, ini Indonesiamu, ini Sumatera, Kalimantan. Kemudian ini ada benua apa ini? Benua Australia. Oke. Jadi Indonesia berdasarkan letak geologinya diapit oleh 3 lempeng. Ya, 3 lempeng. Sing saka lor yang dari utara
itu ada benua Eropa ya, namanya lempeng Eurasia, lempeng Eropa karo Asia. Mungkin mau sing sebelah mana tadi? Sebelah utara. Kemudian sebelah selatan. Sebelah selatan itu ada lempeng apa ini? Lempeng Australia. Ini lempeng Australia, lempeng kedua. Terus dari bagian mana ini? Jenenge kene iki apa? Dari utara. Ya, ini ada samudra, namanya samudra apa ini? Pasifik. Iya, Samudra Pasifik. Berarti ada lempeng Pasifik. Lah ketiga lempeng ini anak-anak, ya, berdasarkan letak geologinya, ini selalu berjalan dan mendesak, ya, mendesak terhadap negaramu. Kedesak. Sing kono gedesek, sing kene ndesek, jadi gedesek. Lah secara logika otomatis kan nek didesek-deseknya artinya kepiye? Lah akhirnya iso melotot. Ya. Jadi Indonesia bisa istilahnya terjadi yang namanya nanti ada suatu gerakan baik itu tektonik maupun vulkanik. Nah ini yang ini ya tadi ya lempengnya ya. Terus dilanjutkan. Lah akibat dari desakan-desakan tiga lempeng tadi, gitu. Rumahnya ora iki, nek ngrungokke bingung nanti. Tiga lempeng yang ada di bagian selatan. Nah ini akan melahirkan beberapa gunung berapi ya, yang berjajar dari Sumatera sampai ke mana nih? Ya, sampai ke ini Maluku, sebelah selatan Papua. Nah ini gunung berapi. Termasuk yang dari dekat Samudra Pasifik. Nah ini di Sulawesi bagian utara, kemudian Halmahera. Ini juga karena desakan dari benua mana tadi? Samudra mana? Lempeng apa namanya? Lempeng Pasifik. Nah, ini melahirkan. Wah, lah untuk yang ada di Kalimantan, di sini mengapa kok tidak ada gunung berapinya? Kira-kira kamu bisa membayangkan tidak? Mengapa kok di Kalimantan tidak ada gunung berapi, sedangkan di Sumatera, Jawa, nah di sini banyak gunung berapinya? Apa sebabnya kira-kira? Aura, kamu perhatikan, otomatis kamu bisa yuk. Mengapa di Kalimantan kok tidak ada gunung berapinya? Apa sebabnya? Ayo, salah apa? Silakan menjawab. Baku, jawab apa Baku? Ayo, Anggita Bunga, Anastasia. Ayo, apa? Mengapa kira-kira Kalimantan kok tidak ada gunung berapinya? Karena apa? Tidak untuk Kalimantan secara logika ini kan sudah kedangan. Didangi mana? Apa bahasa Indonesia didangi itu apa? Karena tertameng, ada tamengnya, jadi enek tamengi. Lah tamengnya ngendi? Jawa termasuk Kalimantan, Sumatera, sehingga Kalimantan di sini aman dari gunung berapi maupun terjadi gempa. Jadi sebenarnya pamane kue gawe omah ya mendingan di Kalimantan, jarang terjadi gempa karena di sini sudah ada ini ada tameng-tamengnya. Nah, akhirnya Nek ya udah tahu ya, punya bayangan sedikit-sedikit nggih. Mengapa di Kalimantan tidak ada apa tadi namanya? Gempa, sedangkan di Jawa sering terjadi gempa. Kemudian Kalimantan, Jawa banyak gunung berapi. Ini karena terdesak ya. Secara geologi tadi terdesak lempeng yang ada di mana? Australia. Jadi lempeng Australia ngalor. Benua Australia itu setiap tahun minimal 1 cm ngalori. Ya sebelah utara. Itu bahkan lebih sekarang itu. Melaku ya. Lah sebenarnya kan bumi yang kita tempati juga berjalan. Hanya saja kita tidak terasa. Jadi semua lempeng-lempeng yang ada di muka bumi itu sebenarnya berjalan, nggih. Untuk mudah nggih sithik-sithik nggih. Nah, ini yang apa namanya yang tadi. Kemudian kamu perhatikan. Nah, ini batas letak dan batas. Ya, secara geologi tadi Indonesia merupakan daerah pertemuan antara dua deretan pegunungan ya, Sirkum Pasifik karo Mediterania. Saya kembali ke gambar mau Sirkum Pasifik sing endi? Nah, Sirkum Pasifik yang ini. Nah, ini Sirkum Pasifik.
dari Sulawesi, Halmahera, kemudian bertemunya itu di Ambon di sini. Jadi Ambon ini tempat bertemunya Sirkum Pasifik karo Sirkum Mediterania. Mediterania dari Sumatera, Jawa, ya mlebu rene. Mudah, jelas. Nabila tahu belum? Apa namanya? Kelihatan tidak petanya? Aura, Nabila, cetak Aura? Anggita, kelihatan? Kelihatan tidak? Kelihatan. Alhamdulillah, nek kelihatan. Pak Bu Guru sing rewangi gambar suwene kombo kan nek kowe ora mudeng kan eman-eman. Ya, lah akibat dari apa tadi? Misalkan yang tadi sebentar. Oh. Agak ini ya, apa sinyalnya? Ini. Sendat-sendat sebentar. Saya buka lagi. Sinyalnya rodok sendet-sendet ya Allah. Tadi yang kemarin malam minggu itu malah lancar itu sebenarnya. Ini bukan, ini ada 2 orang yang sebentar. Lagi. Nah, ini sampai di sini tadi. Bentar, sinyalnya susah. Nah, batasnya tadi ya. Akibatnya, nah Indonesia itu banyak terdapat gunung berapi dan sering terjadi gempa. Itu akibat dari iklimnya. Saya cepatkan saja ya. Untuk iklim di Indonesia, iklimnya apa kemarin? Indonesia punya iklim? Tropis. Tropis artinya? Tropis artinya apa? Panas. Kemudian bentang alam di Indonesia. Bentang alam di Indonesia itu ada pegunungan banyak, ya pegunungan. Ada dataran tinggi, ya pegunungan, dataran tinggi seperti dataran tinggi Dieng. Ya Dieng itu daerah termasuk Jawa Tengah, tapi ketinggiannya itu seperti misalnya kalau bulan Juli, Agustus di sana itu suhu kadang mencapai 0 derajat. Nah, jadi air itu terkadang bisa berubah menjadi es, terutama kalau di lingkungan kita terasa dingin. Nah, di Dieng itu sangat dingin sekali. Kemudian ada dataran rendah, ya contoh dataran rendah di bagian timur dan bagian ini Sumatera bagian timur ya, dan Jawa Barat. Ini ada dataran rendah. Kemudian ada istilah peneplain. Peneplain itu daerah yang semula bersifat ini relief itu apa? Relief itu tinggi rendahnya permukaan bumi kasar. Namun karena adanya erosi, ya mungkin hujan, mungkin tenaga eksogen. Tenaga eksogen ini tenaga dari luar, termasuk hujan, angin, termasuk juga manusia. Lama-kelamaan berubah menjadi yang tadinya kasar mau jadi halus. Nah, ini namanya peneplain. Kemudian yang kelima ada depresi. Depresi itu permukaan tanah yang mengalami penurunan. Jadi amblek, apa istilahnya, jeglong. Ya, seperti misalnya depresi Lembah Semangkok yang ada di Sumatera. Ya, Sumatera bagian utara sampai selatan. Itu mengalami depresi. Jadi bukan depresi karena stres, itu bukan. Ya, ini katanya dengan bentang alam itu istilah depresi juga ada. Depresi itu tanah yang mengalami penurunan. Ya, bentar, lanjutnya. Mudah-mudahan selanjutnya. Terus keadaan alamnya. Ya, keadaan alam untuk Indonesia. Kelihatan enggak di situ? Nabila? Kelihatan. Ya, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Ya, jadi pulaunya gede banget. Ya, keadaan alamnya. Waduh, hilang lagi. Maaf ya, ini sinyal atau apa ini? Hilang-hilang terus. Bentar. Buka nih. Itu sambil menunggu ya, sambil menunggu tadi keadaan alam. Ada pegunungan, kemudian ada dataran rendah, dataran tinggi. Kalau Bungur waktu masih muda dulu pernah ke dataran tinggi Dieng. Nah, di sana itu ternyata
apa ya, suhunya kalau musim kemarau seperti bulan sekarang ini, kalau mandi itu seakan-akan seperti membeku darahnya karena suhunya terlalu dingin. Ya. Iklim sudah, tentang alam sudah, kemudian pegunungan, keadaan alam sudah, keadaan perairan ya, perairan di Indonesia bagian besar meliputi laut, sungai, danau, dan seterusnya. Antara perairan dan daratan Indonesia itu lebih banyak yang perairannya. Ya, kemudian laut itu ada laut transgresi dan ingresi. Laut transgresi itu artinya laut dangkal, endek, ya. Kedalamannya kurang dari 200 meter. Kalau laut ingresi itu dalam, lebih dari 200 meter. Terus sungai-sungainya, ya sungai di Indonesia itu banyak. Ada yang sungainya periodik, ada yang permanen. Ya, pernah mendengar sungai gletser? Artinya apa? Sungai gletser itu? Sungai gletser. Sungai yang berasal dari salju yang mencair. Nah, itu kira-kira kalau di Indonesia itu daerah mana? Sing kira-kira ana ese? Di daerah Papua. Nah, ya, pintar. Itu namanya Sungai Membramo dan Sungai Digul. Itu kalau apa namanya siang, salju yang ada di puncak Papua, nah, itu apa namanya istilahnya mencair, yaitu menghasilkan sungai namanya sungai gletser. Itu sifatnya episodik, jadi selalu mengalir terus sepanjang tahun. Lain kalau sungai yang ada di Jawa. Nah, Jawa itu termasuknya periodik, jadi naik pas musim kemarau kering, ya, ya. Kalau musim penghujan agung. Itu contoh sungai yang ada di Jawa. Kemudian penduduk, ya penduduk untuk di Indonesia hasil sensus tahun 2020 bulan September, jumlahnya berapa di situ? Coba kamu baca, coba sing mau coba ganti. Berapa itu jumlahnya? Nabila, Macaneng, Nabila, coba kamu baca hasil sensus penduduk biar kelihatan atau tidak di situ. Yuk Nabila. Hasil sensus penduduk SP 2020 pada September 2020 mencatat jumlah penduduk sebesar 220 juta jiwa. Okay. Jumlah penduduk hasil SP 2020 bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil SP 2020 dengan luas daratan Indonesia terus sebesar 1,9 juta km2, maka padatan penduduk Indonesia sebanyak 14 jiwa per km2 Januari 2000. Ya, makasih Nabila, nggih. Jadi ini bisa diambil kesimpulan bahwa ya setiap per kilometer persegi KM2 itu kilometer persegi itu jumlah yang menempati penduduk yang menempati itu ada 141 jiwa. Gersak kilo sakmono. Tapi untuk DKI Jakarta, setiap kilo itu ada yang hampir 2.000 jiwa, ya, anak ya. Ini kalau di rata-rata keseluruhan 141. Sak kilo itu ya seperti misalnya di sekolahan kita sampai ke Pasar Manyaran 1 kilo, itu 141 jiwa. Nah, kalau di DKI itu ada yang mencapai 2.000 lebih. Jadi mengenai penduduk di Indonesia itu memang persebarannya tidak merata, ya. Terutama sebagian besar penduduk Indonesia itu tinggal di Jawa, ya Jawa, disusul Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. Kemudian untuk etnis Jawa itu merupakan suku yang paling banyak, jadi suku Jawa itu paling oke, mendominasi. Ya, kemudian perekonomian. Ekspor utama Indonesia itu di sektor minyak dan gas.
termasuk yang lain, hasil perkebunan, banyak sekali Indonesia, ada kayu, hutan, karet, dan lain-lain. Untuk gas, LPG, itu Indonesia banyak diekspor ke negara Jepang maupun Amerika Serikat. Ya, ekspor itu artinya apa, toh? Ekspor artinya apa? Menjual barang ke luar negeri. Ya, pintar, ekspor. Jadi ekspor Indonesia itu, ya. Kemudian sumber daya alam. Ya, sumber daya alam di Indonesia selain hasil tambang, hasil pertanian, kemudian bahan baku industri. Hasil tambang utama, ya, utama Pulau Sumatera, Aceh, Riau, dan Muara Enim, termasuk Pulau Jawa, Cepu, dan Surabaya. Kemudian ini yang penghasil minyak bumi, ya, minyak bumi itu paling banyak di Sumatera. Jawa juga ada, Cepu dan Surabaya. Kemudian batu bara itu di Kalimantan, terutama itu daerah Kalimantan. Kemudian selain batu bara juga ada timah. Timah itu yang terkenal di Pulau Bangka, ya, Bangka Belitung itu timah. Yaitu terkait dengan sumber daya alam di Indonesia. Kemudian saya lanjutkan kerjasama. Nah, ini kerjasama ini yang materi terakhir, tujuan yang terakhir. Ya, itu ada yang sifatnya kerjasama bilateral. Ya, bilateral itu berarti kerjasama apa arti ini? Nabila, apa Nabila? Danu ada 24. Danu yang orang tak sapa ya, Danu. Rungokne ora Danu. Danu, apa yang dimaksud dengan kerjasama bilateral? Kerjasama bilateral. Nabila apa Nabila? Indonesia mengekspor hasil hutan seperti kayu dan bahan-bahan tambang ke Jepang. Sementara Jepang mengekspor barang-barang elektronik dan otomotif ke Indonesia. Ya, itu contohnya, ya. Kerjasama bilateral itu artinya kerjasama dua negara biloro. Nah, Indonesia dengan Jepang misalnya, contohnya tadi, ya. Kemudian kerjasama yang sifatnya regional, itu podo wae kawasan, ya, seperti ASEAN. Ya, ASEAN itu kawasannya Asia bagian Tenggara. Kemarin anggota ASEAN ada berapa? Anggitanya dia Anggita iki. 10 ya, pinter. Sing iki aktif iki sapa lanang iki? Danu ya. Oke, Danu nggih, 10 pinter. Itu sifatnya regional, ya, atau kawasan. Kemudian kerjasama Indonesia di negara-negara ASEAN bidang sosial dan budaya. Ini melalui promosi pariwisata. Contohnya Bali. Ini dijadikan wisata unggulan, menyajikan keindahan panorama. Kemudian budaya seperti tari kecak, ya, tari pendek. Selain itu juga ada wisata kulinernya, ya, kuliner itu apa? Makanan. Ya. Selain itu Indonesia juga mengekspor kerajinan seni ukir seperti kerajinan mebel dari Jepara ke beberapa negara di Asia Tenggara, ya. Ukiran Jeporo, ukiran yang dari Jeporo kayu jati itu, ya, itu pasarannya itu sampai Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, ya, dari tahun 2009. Selain itu di sini ada bentuk kerjasama juga, terutama yang dibawahi UNESCO, United Nations Education, Scientific and Cultural Organisasi, jadi organisasi sosial budaya, pendidikan dan kebudayaan. Ini mengukuhkan batik sebagai warisan dunia. Nah, membuat batik terkenal di mancanegara, khususnya batiknya yang berasal dari Asia Tenggara, terutama yang dari Indonesia. Jadi batik itu sebagai warisan dunia. Kemudian kerjasama yang lain seperti di bidang ekonomi, ini antara Indonesia dengan Asia,
mendirikan pabrik pupuk urea yang berada di Aceh. Ini bersama miliknya negara-negara ASEAN. Terus di bidang politik dan keamanan itu ada Jufran, John of Peace, Freedom and Neutrality. Ini kerjasama pertahanan dan keamanan, yaitu mengadakan perjanjian ekstradisi yang isinya ini bagi mereka yang apa istilahnya itu misalnya melakukan korupsi atau kejahatan kemudian melarikan diri ke negara lain, ya seperti misalnya Singapura atau Filipina. Nah ini melakukan kerjasama, jadi di sana ditangkap orang itu, ya ditangkap terus dikembalikan ke Indonesia. Ini kerjasama di bidang politik dan keamanan. Misalnya, cara gampangannya ya, untuk yang kerjasama Jufran, ya, Danu misalnya, ini ada Danu, Indonesia ini sebagai buronan, ya buronan karena misalnya melakukan korupsi atau apa ini misalnya ya main gamblang, terus melayu yang luar negeri, ya karena kaya sugih melayu delik yang luar negeri. Nah di sana misalnya sampai ke negara Singapura, delik ya ini Danu, nah delik yang kono kecekel. Nah kecekel itu nanti dibaleknya yang Indonesia meneh. Nah ini contoh kerjasama di bidang politik dan keamanan, ya. Nah itu. Terus berarti sudah selesai ya. Selesai. Ini ada kerjasama yang terakhir, ini kerjasama antara Indonesia ya, yang dibahaskan Indonesia dengan negara-negara yang sifatnya internasional, jadi organisasi internasional. Nek mau kan apa tadi? Bilateral, multilateral, kemudian regional. Nah, ini internasional. Internasional itu cakupannya seluruh apa? Seluruh dunia. Jadi seluruh dunia diikuti. Nah, contohnya apa Indonesia? Ada organisasi OPEC. Wis tau krungu urung OPEC? OPEC itu apa? OPEC. OPEC, Organization P-nya Petroleum Exporter Council. Jadi organisasi negara-negara pengekspor minyak. Indonesia melu anggota OPEC. Kemudian gerakan non-blok. Sudah pernah mendengar ya gerakan non-blok? Non-blok. Pernah. Ya, apa? Mudah no. Gerakan non-blok itu berarti non, tidak memihak antara blok barat dan blok timur. Jadi netral. Terus selain itu ada PBB. Kalau PBB apa PBB? Ayo PBB, Perserikatan Bangsa. Nah, jadi organisasinya itu sifatnya internasional. Ya, berarti materinya sudah selesai, nggih? Sudah selesai. Terus tugasnya nanti saya kirim di Google Classroom. Ya, nanti tunggu dulu. Terus untuk apa? Pertemuan hari ini kita akhiri, nggih. Kita akhiri. Mudah-mudahan pertemuan hari ini nanti bisa bermanfaat, khususnya 4 tujuan pembelajaran hari ini tadi. Yang pertama apa tadi, Cek Kelingan ora? Apa tadi yang pertama mau tujuannya apa? Mengetahui batas-batas wilayah Indonesia. Cek Kelingan ora? Ayo. Iya iki sing tak tekoki sapa iki? Mau Gusti Borong si Nabila. Danu iki jek enek ora iki Danu iki? Batas-batasnya wilayah Indonesia mau ngendi ya yo. Nah iki harus ingat sebelah utara berbatasan dengan nanti mau. Ayo Cek Kelingan ora? Kelihatan tidak petanya? Nabila, ketokan dong Dok petanya Dok. Nabila. Halo Nabila, kelihatan petanya? Hah? Halo Nabila, ketok ora Dok?
Oke. Oh ya, nah itu batas-batasnya. Apa? Kudu paham ya, sebelah utara dengan wah nyolot. Waduh, putus lagi. Ya sudah nggih, untuk pertemuan hari ini kita akhiri ya. Kita akhiri, coba semuanya dibuka kameranya untuk foto bersama. Men ketok, ayo Danu, Anggita. Terus nanti yang saya tugaskan Nabila Nopitasari tak kontrinsuk. Ya, Nabila. Coba anak-anak sing ayu-ayu karo sing bagus-bagus. Kamu buka kameranya, nggo dokumentasi. Terus kita lakukan foto bersama. Ayo, Nabila, kamu trisut nggih? Nabila, Aura. Terus si Ape, Anggita Bunga, kamu buka Anggita Bunga. Anggita Bunga hilangnya nanti mau. Yo, Anggita Bunga dibuka, Dek. Yo, dibuka semua kameranya. Terus kita melakukan foto bersama. Danu malah hilang Danu. Iya Danu, ya. Nanti ditrisut nggih. Tapi nggak mau buka semuanya piye gitu San. Ya. Yo, kita buka dulu sebentar. Bon. Di AP itu udah kelihatan. Nabila sudah mentrisut belum? Sudah. Nanti ditrisut ya. Nanti dikirim ke saya. Oke. Untuk pelajaran hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena sudah selesai, bisa meninggalkan Divikon ini dengan cara mengklik yang warna merah. Ya. Klik yang warna merah. Ya. Gale, aduh mau kemana tadi nggak kelihatan. Boleh keluar, Bu. Boleh. Mau nyandile tak goleki nek ora enek. Ora nyandi-nyandi, Bu. Saya menyiapkan di rumah boleh ambil minum. Tidak